يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Ustaz Saiful. Oke. Bunda yang di depan kita mulai nggih, insyaallah sambil menunggu ibu-ibu yang lainnya juga. Karena biasanya ya jam 8 lebih biasanya baru pada hadir. Insyaallah kita upayakan untuk bisa tepat waktu, tepat jam 8 lebih 9 kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Al-hadis kama qala. Alhamdulillah, yang terhormat Ustaz Al-Ustaz Saiful Bahri LC yang telah hadir membersamai kita. Insyaallah kita tunggu nanti tausiahnya, nasihatnya, dan ilmunya. Dan juga kami sampaikan juga selamat datang kepada para bunda peserta kajian Selasa pagi dompet sosial Al-Islah Tuban, dan juga yang berada di udara atau yang berada di online, yang mengikuti online juga kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Semoga tetap bisa thalabul ilmi sambil mendengarkan di tengah aktivitas panjenengan semuanya yang mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita, Allah yang telah mencukupi kebutuhan kita, Allah yang telah mengabulkan doa-doa kita, dan Allah pula yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada kita. Sehingga yang hari ini mungkin sedang Allah uji sakit, semoga Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Yang Allah hari ini sempitkan, semoga Allah luaskan. Yang hari ini sedang di dalam ujian susah dalam hidupnya, sedang berjuang untuk hidupnya, kita berdoa semoga Allah berikan jalan keluar, sebagaimana rezeki min haitsu la yahtasib. Sebagaimana pula mudah-mudahan solusinya solusi yang hadir min haitsu la yahtasib, dengan keberkahan ikut hadir di majelis Thalabul Ilmi, majelis Selasa pagi di pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita sampaikan dan selalu kita terus dawamkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ini menjadi bukti cinta kepada beliaunya, bukti cinta kita bahwa mengikuti sunnah-sunnahnya, bukti cinta kita bahwa kita, istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai
senantiasa mencintai dan rindu sekali untuk bertemu dengan beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat DSU yang mendengarkan kajian ini live streaming. Mohon izin saya Ahmad Susanto menjadi MC pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah kita ada murojaah surah pendek di pagi hari ini, kemudian yang selanjutnya adalah langsung ke acara kajian Selasa pagi pada pagi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh pemateri, kemudian dilanjut dengan sesi diskusi atau tanya jawab, dan nanti selanjutnya adalah penutup dan doa. Insya Allah itu acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk memulai ya dan untuk kita buka, mari sama-sama kita awali dan kita buka dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya kita ikat ya, kita semakin tambah semangat kita, mudah-mudahan Allah membersamai dan meridhoi sekaligus menjadikan ini menjadi tambahan amal kebaikan kita kelak. Kita murojaah di pagi hari ini surah apa ya, yang mudah ya. Baik, kita murojaah di pagi hari ini surah Al-Ma'un. Wahid, Isnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul adzim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kemudahan, ridho dan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tapakkan hari ini. Yang hadir di kajian ini mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan keberkahan. Yang hadir via live streaming pun juga semoga Allah kabulkan, muliakan dan bahagiakan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya. Sebelum ke acara inti pada kesempatan pagi hari ini, mohon izin kami sampaikan sedikit profil dari pemateri. Bernama Ustadz Saiful Bahri LC. Beliau amanah saat ini adalah sebagai Ketua Pengurus Daerah ya Himpunan Dai Muda Indonesia Kabupaten Tuban. Kemudian yang kedua, beliau selaku pengasuh ya, sebagai pengasuh, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Ruslan Kabupaten Tuban. Baik, langsung ke prolog. Kenapa kok tema ini muncul dan menjadi tema untuk pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini? Kisah-kisah heroik yang terjadi di bulan Rajab. Ayah bunda, sahabat DSU yang berbahagia, bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan yang kita diminta untuk menjauhi segala jenis dan bentuk kejahatan. Diminta oleh Allah untuk dimana bulan menjauhi kezaliman. Bulan yang dimana juga kita diminta untuk menjauhi peperangan. Bulan Rajab merupakan bulan yang istimewa. Bulan penuh dengan serangkaian cerita. Bulan yang penuh dengan kisah-kisah heroik, penguat jiwa dan raga para perindu surga. Nah, apa saja kisah-kisah heroiknya? Langsung saja akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Saiful Bahri LC dengan tema kisah-kisah heroik yang terjadi di bulan Rajab. Tafadhal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min 'indillah, tahiyata ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad, alladhi jallat ni'amahu an ilahsa'i bil a'dad, al-mani bil lutfi wal irsyad, al-hadi ila sabilir rasyad, al-mutawaffiq littafaqquh fid din, man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah, wa azkahu wa asmalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Ustazuna Susanto. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan bahunya untuk mengemban banyak amanah ya, Masya Allah. Di mana-mana ketemu sama beliau. Masya Allah. Dan semoga para hadirin yang melihat via online, Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kesehatan, mudahkan urusannya, dan semuanya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang penuh berbahagia ini, kita sedang masuk di bulan, salah satu dari bulan Al-Haram, seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, Al-Ustaz Susanto. Bulan yang suci, ya, di mana pastinya bulan suci ini menjadi bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sucikan bulan tersebut? Ya. Bahkan kalau kita kenal dari sisi bahasa Rajab, ya, tarjib, ya, makna Rajab itu ta'zim, kata bahasanya. Dan orang-orang kafir Quraisy pun salah satunya mengagungkan bulan ini. Tidak, meskipun dia bukan orang muslim ya, saat itu mereka sangat mengagungkan bulan ini. Mereka mengharamkan peperangan dan lain sebagainya. Dan mereka selalu berusaha untuk melakukan kebaikan di bulan ini. Tetapi yang kita ingin bicarakan pada kesempatan hari ini bukan masalah keafdolian bulan Rajab ya, tetapi kita ingin berbicara apa sih yang terjadi, apa sih kisah-kisah yang terjadi di bulan Rajab yang penuh berkah ini. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di bulan Rajab ya. Tidak hanya di bulan di mana Rasulullah SAW melewati bulan Rajab itu, bahkan di luar bulan Rajab, subhanallah. Kita hanya bisa menyebut, kita akan sebutkan beberapa kisah yang terjadi dan kemudian kita akan betalkan, Ustaz. Kalau cuma menyebutkan kisah itu, ini terjadi dalam bulan Rajab, terjadi ini selesai nanti 5 menit selesai, nggak seru katanya ya. Tetapi kita harus tahu ya, kenapa ini terjadi dan kenapa itu terjadi, kan seperti itu. Ya. Kita sebutkan secara umum terlebih dahulu beberapa kisah yang terjadi di bulan Rajab dan amat ada sangat terkaitan antara kisah-kisah tersebut. Di bulan Rajab telah masyhur di telinga kita, yaitu di sekitar tahun 10 antara 10 sampai 11 kenabian. 10 antara 11 kenabian yang masyhur di kalangan umat Islam, bahkan di Indonesia selalu memperingatinya ya, dan itu diambil pendapatnya oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, bahwasanya di bulan Rajab ini
terjadi peristiwa agung yang bernama Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Meskipun ini ada perdebatan, tetapi ini diambil oleh seorang sejarawan terkenal, di mana beliau mengatakan bulan ini salah satu bulan yang memang diisrakan dan dimi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Sebelum itu juga di peristiwa 5 Hijriah, mohon maaf 5 kenabian. Maaf tadi saya menyebutkan meloncat ya. Harusnya 5 kenabian terlebih dahulu. Di 5 kenabian itu terjadi peristiwa hijrah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ke Habasah. Sebenarnya bukan Nabi Muhammad yang hijrah, tapi Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya untuk hijrah ke Habasah. Dan ini banyak sekali peristiwa yang sebenarnya harus yang kita bisa sampaikan. Ya. Kemudian juga di bulan Rajab ya terjadi sebuah peristiwa yang amat dahsyat juga, di mana ini peristiwa di luar ya masih di luar Mekah, yaitu di Madinah tentunya, masih di masa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi yang namanya perang Tabuk. Ini perang yang luar biasa dan kita nanti akan coba bedah. Kita akan pilih beberapa kisah saja, karena nanti kalau kita sebutkan satu kisah aja bisa ngabisin berapa jam. Mohon maaf ya. Jadi gitu. Jadi pertama ada hijrah pertama kali ke Habasah itu di bulan Rajab. Yang kedua adalah Al-Isra wal Mi'raj itu di bulan Rajab. Kemudian perang Tabuk, perang terakhir yang dilakukan, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi di bulan Rajab. Kemudian selanjutnya yang terjadi di bulan Rajab juga intisar Jais As-Salah, kemenangan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, di mana beliau bisa membebaskan bumi Syam, kemudian bisa membebaskan bumi Palestina, Baitul Maqdis. Di sini ada peristiwa Isra, di situ ada peristiwa pembebasan Baitul Maqdis atau bumi Palestina, sama-sama di bulan Rajab. Ya. Kemudian peristiwa yang selanjutnya adalah peristiwa yang menjadi panjangnya umur kekhilafahan umat Islam di Andalus. Kalau seandainya tidak terjadi peristiwa ini, maka ketika itu pemerintahan di Andalus, kekhilafahan di Andalus akan musnah. Yaitu ada yang namanya perang Mauqi'ah atau Ghazwatuz Zallaq. Perang Zallaq. Di mana ini sebuah peperangan yang dipimpin oleh salah satu tentara Islam, pemimpin Islam, yaitu Yusuf bin Tashfin. Ya. Kalau peperangan ini tidak dilakukan, maka kekhilafahan yang ada di bumi Andalus akan hilang saat itu. Tetapi sebab adanya ini dan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umur dari kekhilafahan umat Islam di Andalus masih berlangsung. Kita bisa lihat rentetan peristiwa yang amat dahsyat sekali ini. Ya. Ummahat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ulang Ustaz? Ya, cukup ya. Ya, seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya kupas di sini, dua cerita saja, di mana nantinya dua cerita ini akan menggambarkan, bisa kalau kata Dr. Abdul Halim Mahmud, peristiwa ini bisa menjadi manhaj dalam kehidupan kita, menjadi ibrah yang amat sangat agung dalam kehidupan kita. Peristiwa ini akan diringkas dalam sebuah hadis yang amat sangat panjang sekali Ustaz, yaitu peristiwa
Al-Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang pertama ini mungkin sudah masyhur di telinga kita, tapi kita ingin coba detailkan kembali ya dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi tadi di bulan berapa? Di bulan Rajab, di tahun antara 10 dan 11 kenabian. Yang pada intinya adalah sebelum hijrah dan mendekati 2 tahun atau 3 tahun menuju hijrah ke Mekah, ke Madinah. Betul ya? Karena Nabi Muhammad bermukim di Mekah semenjak diangkat menjadi nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Total dakwah Nabi Muhammad berapa tahun Ustaz? 23 tahun. Betul ya? Ya. Jadi peristiwa ini terjadi di antara tahun 10 sama 11. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang memang Allah hadirkan untuk menguji keimanan umat Islam saat itu. Untuk menguji keimanan umat Islam sebelum umat Islam mendirikan sebuah kekhilafahan besar yang ada di Madinah. Karena apa? Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak sekali, bahkan hitungan sampai puluhan umat Islam yang saat itu masuk Islam kembali kepada kekufuran. Karena apa? Mustahil peristiwa ini terjadi dalam satu malam dengan jasad, bukan dengan ruh, dan bukan mimpi. Peristiwa yang memang dari Masjidil Haram kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Di mana kalau ditempuh itu tidak mungkin dalam semalam. Dan mustahil ini. Makanya ini Allah ingin membersihkan tubuh umat Islam saat itu dari orang-orang yang lemah. Orang-orang yang masih ikut-ikutan gitu kan. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya. Insyaallah. Dan peristiwa ini diawali dengan rentetan peristiwa. Pertama, wafatnya paman tercintanya baginda kita Nabi Muhammad. Siapa? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Kemudian wafatnya Sayyidah Khadijah, istri yang paling dicintai oleh baginda kita Nabi Muhammad saat itu. Karena memang belum ada istri yang lain, ya kan? Ya. Begitu terpukulnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ingin hadirkan tasliyah, kata beberapa ulama. Allah ingin hibur baginda kita Nabi Muhammad. Sebelum terjadi peristiwa Isra ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya peristiwa Saqqus Sadr. Apa itu? Pembedahan dada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini 2 kali dibedah. Iya kan? Pertama di kampung Bani Sa'ad ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Saat itu beliau dibedah saat kecil. Kemudian pembedahan yang kedua adalah ketika beliau ingin diangkat dalam Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebuah hikmah yang sangat luar biasa Ustaz. Sebelum Nabi Muhammad diangkat dan dihadapkan kepada Allah, Allah sucikan terlebih dahulu hatinya. Allah sucikan terlebih dahulu hatinya dengan ma'uz zamzam bi ma'iz zahab. Di dekat ma' zamzam dan disucikan dengan air emas. Masya Allah, luar biasa. Dikeluarkan itu semuanya kotoran-kotorannya, kemudian dimasukkan hikmah-hikmah ke dalam hati baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu baru Allah siapkan Nabi Muhammad menuju peristiwa Isra dan Mi'raj. Di waktu malam dan saat itu di bulan Rajab.
tepatnya tanggal berapa masih kami tidak bisa menyebutkan secara jelas karena masih banyak perdebatan di situ. Ya. Dan ini dirangkum dalam sebuah hadis panjang sekali, Zat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, dari hadis ini jenengan semua akan paham rentetan peristiwanya seperti apa, dan di situ disebutkan banyak sekali peristiwa yang agung. Di situ qala al-Imam Ahmad, ya, dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu bil buraq." Beliau didatangkan buraq. Buraq itu seperti apa, Ustaz? Ada yang pernah baca bentuk dari buraq? Ya. Kalau dalam hadis ini disebutkan, ya, wa huwa dabbatun bayda. Dia adalah binatang yang warnanya putih. Dabbah bayda. Jadi kita langsung ke hadisnya ya, biar tidak menerka gitu. Bayangannya buruk itu kayak apa gitu. Dabbah bayda, binatang yang warnanya putih, ya. Fauqal himar wa dunal bighal. Dia lebih besar dari keledai, ya, tetapi dunal bighal, bukan kuda. Lebih besar dari keledai tapi bukan kuda. Antara perkawinan antara kuda dan keledai, ya, antara segitulah. Jadi itulah binatang yang dikendarai oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dengan nama buraq, warnanya putih, ya. Makanya mungkin terinspirasi orang-orang itu mengibaratkan sayapnya dan lain sebagainya. Padahal tidak ada sayapnya gitu kan. Kalau diterangkan dalam hadis tidak ada sayapnya, ya. Baik. Farakibtuhu, kemudian beliau menaikinya, fasara hatta utitu bi Baitul Maqdis farabattu ad-dabah fil halqati allati yarbutu fiha al-anbiya. Jadi kemudian beliau menaikinya dengan al-buraq itu menuju Baitul Maqdis, yaitu bumi Palestina saat ini, ya. Di mana beliau di situ sholat 2 rakaat, ya. Sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, beliau ditawari 2 minuman oleh malaikat Jibril. Pasti pernah dengar ya. 2 minuman ini ada susu sama khamr, ya. Jadi sebelum naik ke Mi'raj, ya, beliau ditawari 2 minuman, susu sama khamr. Tetapi beliau memilih susu dan meninggalkan khamr. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, asabtal fitrah. Kamu telah memilih fitrah, memilih Islam. Kalau Imam Nawawi menjelaskan fitrah ini Islam, ya. Ya. Kemudian summa araja ila sama'id dunya. Kemudian beliau diajak Mi'raj. Nah, ini proses Mi'rajnya. Dari Baitul Maqdis menuju ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dan tingkatan langit itu ada berapa, Ustaz? 7 ya. Sab'i samawat. Ya. Di langit pertama, ya. Di langit pertama, kemudian dikatakan penjaga di situ, qala Jibril, man anta? Jibril, qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Siapa kamu? Saya Jibril. Dan siapa yang bersama kamu? Yang bersama saya adalah Nabi Muhammad. Ternyata yang menjadi penjaga pertama dari langit dunia adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Iya, malaikat. Siapa itu? Ini Nabi Muhammad, ini Muhammad. Kemudian Nabi Adam mengatakan, khairul majija, orang yang paling baik adalah orang yang datang saat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Naik lagi ke langit kedua, ya. Tsumma araja bina ila sama'is tsaniyah, ya.
Kemudian yang nanya lagi, ditanya lagi, ya, ditanya lagi. Ditanya siapa? Di sana ada Ibnu Kholatain. Dua nabi. Ada dua nabi yang menjaga, yang menduduki langit kedua. Yang mana ini punya keterikatan saudara. Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini putranya Zakaria. Nabi Zakaria yang merawat Maryam dan Nabi Isa putra Maryam. Jelas ya? Makanya Ibnu Kholatain. Kita masuk biar terhubung gitu guys. Biar terhubung. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya bin Zakaria. Ya. Kemudian disampaikan salam yang sama. Setelah menyampaikan salam, kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit ketiga. Jelas ya, hadisnya sangat jelas sekali, ditunjukkan siapa saja gitu kan. Nah, kemudian naik ke langit ketiga, kemudian mengetuk lagi. Ditanya kembali, siapa naik? Siapa ini? Malaikat Jibril. Bersiapa yang bersamamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang menjaga langit ketiga adalah Nabi, ada yang tahu? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Dan di sini apa? Disebutkan wa idza huwa qad a'ta syatral hasan, di mana Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah diberikan setengah keindahan dunia. Wajahnya itu diberikan setengah keindahan dunia, dan itu disebutkan dalam peristiwa ini. Dan kita lihat peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam bersama Imra'atul Aziz dan lain sebagainya. Bagaimana bisa memotong tangan sampai tidak terasa sakit, kan gitu. Ya, ini ya insyaallah. Baik. Kemudian kembali lagi naik ke langit ke berapa? Keempat. Ya. Kembali lagi, summa arja ila sama'il ar-rabi'ah, ya. Kemudian siapa yang menduduki langit keempat ini? Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihissalam ini adalah orang yang pertama kali mengenal tulisan. Kemudian orang yang pertama kali mengenal mengendarai kuda. Orang yang pertama kali mengenal menjahit. Itu Nabi Idris alaihissalam. Dan beliau diberikan keagungan oleh Allah, ya, dimuliakan oleh Allah untuk menduduki di langit keempat. Wa rafa'nahu makanan aliyya dalam Al-Qur'an, ya. Kami angkat Nabi Idris di tempat yang sangat tinggi, yaitu di langit keempat itu. Ya. Nah, kemudian menuju langit kelima. Tentu sekali siapa aja itu. Ya. Kemudian ditanya kembali, man anta, siapa kamu dan lain sebagainya. Faqila man ma'ak, siapa yang bersamamu? Yang bersama saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di langit kelima ada siapa, Ustaz? Ini peristiwa Isra ini sudah di telinga kita. Bahkan setiap tahun dirayakan kan ya. Dan kita pun tahu, tapi kita tidak tahu peristiwanya itu seperti apa kan gitu. Makanya kita sebutkan kisahnya kan gitu. Di sana ada Nabi Harun. Nabi Harun itu siapa? Nabi yang membersamai Nabi Musa alaihi salam. Akhu Harun, saudaranya Musa alaihi salam. Ya. Sama pertanyaannya. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Ke langit ke-6. Di situ ada yang namanya Nabi Musa. Ya. Jadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yusuf, Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat ada Nabi Idris, langit kelima ada Harun, langit keenam ada Nabi Musa. Penting nggak kita mengenal ini? Penting sekali. Ya saya kira penting karena kita akan tahu begitu dahsyatnya peristiwa itu, gitu kan. Rasulullah dihadapkan dengan beberapa nabi yang sangat mulia di situ. Ya.
Kemudian menuju ke nah, Nabi Musa ini yang nanti akan punya andil dengan kita. Ya, terkait masalah sholat tadi. Kenapa Nabi Musa ini punya pengalaman yang sangat dahsyat sekali dengan Bani Israel. Banyak sekali dikhianati oleh Bani Israel. Makanya dari itu, wis lah Muhammad kurangi gitu. Karena aku pengalaman gitu. Pengalaman menghadapi kaum-kaum kayak gini gitu. Wis minta kepada Allah suruh ngurangi sholatnya gitu. Jangan sampai khamsina sholatan. Kalau sampai kita sholat 50 kali, Masya Allah gitu, 5 kali aja udah. Kebayang nggak gitu kan? Masya Allah gitu. Ya. Allah. Siapa? Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya. Di mana di Baitul Ma'mur ini setiap harinya masuk sekitar ribuan malaikat. Ketika sudah masuk di Baitul Ma'mur, mereka tidak akan keluar lagi. Menyembah di situ, bertasbih di situ. Masya Allah. Kemudian baru menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi tahapannya seperti itu tuh. Dalam Al-Quran, waqaba qausaini au adna. Sidratul Muntaha ini apa, Ustaz? Ada yang tahu? Bisa menyebutkan apa itu Sidratul Muntaha? Di sini disebutkan, ya, summa dhahaba ila Sidratil Muntaha fa idza awraquha ka'adzanil failah. Ternyata Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar. Ada yang dulu ada yang paham nggak Sidratul Muntaha itu apa? Di sini disebutkan faida awraquha ka'adzanil failah, di mana daun-daunnya itu seperti telinga gajah. Itu Sidratul Muntaha. Wa idza samruha qalqalail falamma ghasyaha min amrillahi ghasya. Jadi seperti itu sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 kali sholat. Pertama 50 kali sholat. Cuman itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saat itu Nabi Muhammad melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Nabi Ibrahim diberikan keistimewaan yang namanya Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan namanya Kalimullah. Dan Nabi Muhammad diberikan keistimewaan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu-satunya Nabi yang diberikan keistimewaan untuk melihat Allah adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Ya. Jadi ketika di langit ke-7 masih dinaikkan lagi kepada Sidratul Muntaha. Ya. Nah, setelah itu, baru peristiwa turun. Setelah mendapatkan perintah 50 kali sholat, ya, turun ke langit ke-7 tidak ada masalah dengan Nabi Ibrahim. Ke langit ke-6 dirayu sama Nabi Musa alaihissalam. Wislah, seperti yang tadi saya sampaikan, balik, minta keringanan sama Allah. Nggak kuat umatmu kalau 50 kali sholat gitu kan. Ya. Akhirnya sampai diringankannya 55 Ustaz. Bolak-balik itu sama Nabi Musa alaihissalam diringankan 55. Khomsan kata hadis ini. Jadi 5 dikurangi lagi, 5 lagi dikurangi lagi sampai 5 kali sholat dalam sehari. Ya. Dan 5 kali sholat dalam sehari disebutkan di sini ya, itu pahalanya setiap sholatnya itu 10, sehingga seperti 50 kali sholat. Di sini disebutkan falam azal baina rabbi wa baina Musa wa yahuttu anni khamsan hatta qala ya Muhammad hunna khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailatin
ya, bikulli salatin asr. Wa tilka khamsuna salatan. Bikulli salatin asr. Setiap satu salat itu seakan-akan kamu menunaikan 10 salat. Jadi 5 salat itu hitungannya 50 kali salat. Ya. Itu hitungan yang ada dalam hadis ini. Ya. Kemudian fanazalat hatta intahitu ila Musa fa akhbar, sampai Rasulullah malu. Wis lah Nabi Musa, wis lah. Aku izin karo Gusti Allah gitu. Ibadahnya seperti itu, izin sekali. Kalau aku harus minta lagi untuk diringankan. Cukup dah ini 5 kali. 5 kali itu pun diuji-uji sama Nabi Musa. Wis munggah neh. Balik neh. Minta lagi keringanan. Kemudian Nabi Muhammad, gak wani nih aku, gak wani nih. Ibadahnya kan gitu. Kalau percakapan kita seperti itu. Ya, saya malu. Laqad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Saya sudah balik ke Allah dan sampai saya merasa malu sendiri sama Allah. Wes cukup 5 ini. Setelah mendapatkan itu, kira-kira apakah langsung turun lagi ke bumi? Tidak. Ternyata ada peristiwa-peristiwa yang dilihatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah saat itu, di mana nantinya ini akan mengguncang diri kita. Apa itu peristiwa? Paling saya kira Bapak Ibu ummahat sekalian sedikit tahu ya peristiwa-peristiwa ini. Ya. Baik, kita akan sebutkan di mana peristiwa ini luar biasa. Kemudian malaikat Jibril mengajak keliling Nabi Muhammad, diajak keliling. Ya. Kemudian ditemukan marra ala qaumin yazra'una wa yahduduna fi yaumin. Ya. Dilewatkan sebuah kaum, ya. Di mana kaum itu setiap hari memanen, ya. Menanam kemudian langsung bisa memanen. Menanam, memanen setiap harinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhum? Man haula? Siapa mereka?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Haula'il mujahiduna fi sabilillah." Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pahalanya. Jadi setiap memanen, setiap menanam langsung panen hari itu. Setiap menanam langsung panen hari itu. Ya. Kemudian setelah melihat itu dijalankan lagi sama malaikat Jibril. Summa ata ala qaumin tardahu ru'usahum bis-sakhr kullama radahat 'adat kama kanat wala yaftaru anhum min dzalika syai'. Kemudian direwatkan lagi dengan sebuah kaum yang mana kaum ini kepalanya dibentur-benturkan ke batu besar sampai pecah. Benturkan, pecah kepalanya, kembali lagi, dibenturkan, pecah lagi kepalanya, kembali lagi. Kemudian man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai malaikat Jibril alaihi salam? Kemudian malaikat Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqala ru'usahum 'anis sholatil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat untuk menunaikan sholat 5 waktu. Tatasaqal. Di sini dijelaskan al-maktubah, sholat 5 waktu saja mereka sudah berat. Nanti di akhirat apa yang akan dilihatkan? Kepalanya akan dibenturkan dengan batu besar sehingga pecah, kemudian dibalikan lagi seperti itu. Bukan meninggalkan sholat, Ustaz, tetapi kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka ada panggilan Allah, saya enak ngobrol sama teman, saya enak ngurusin ini. Tidak ada urusan-urusan yang penting sehingga dia mau melambatkan dalam menunaikan sholat. Dan itu yang Rasulullah lihat ketika perjalanan dalam malam Isra, dalam Mi'rajnya.
Kemudian summa ata ala qaumin ala aqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa yasrahuna kama tasrahul an'am ya'kuluna ad-dhari wal zakkum wa radafa jannah. Kemudian diperjalankan lagi dengan sebuah kaum, dilihatkan lagi ada sebuah kaum yang sukanya teriak-teriak di situ. Karena apa? Makanannya setiap hari duri-duri neraka. Az-zakum, buah berduri. Ya. Kemudian apa? Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Haula'i alladziina la yu'adduna zakata amwalihim wa ma dhalamahumullahu wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat amwalnya, hartanya. Baik itu zakat fitrah, baik itu zakat yang memang harus dikeluarkan setiap nyampe nisab dan haulnya. Itulah mereka akan diberikan makan dan selalu berteriak. Karena apa? Makanannya selalu dari pohon-pohon atau buah-buah yang berduri dari neraka jahanam. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini dahsyat sekali, ibunda sekalian. Kalau kita mau melihat peristiwa itu secara detail. Kemudian summa alta ala qaumin baina aydihim lahmun nadij fi qadrin wa lahmun nayyi khabisin faja'alu ya'kuluna minan nayyi al-khabis wa yad'una an-nadij. Kemudian diperlihatkan lagi sebuah kaum yang mana mereka sudah menyiapkan kidr. Kidr itu yang dibuat merebus air, itu apa namanya? Panci ya. Panci. Di situ dia sudah merebus dua daging. Satunya daging yang matang, yang enak. Satunya daging yang busuk. Direbus dua-duanya. Tetapi anehnya orang ini meninggalkan daging yang enak ini dan memakan daging yang busuk. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril alaihi salam menjawab, hadar rajulu min ummatika. Kata malaikat Jibril, ini adalah salah satu gambaran dari umatmu. Indahul mar'atul halalut thayyib. Mereka punya wanita yang sudah halal dan baik. Fayati imra'atan khabisatan fayabitu 'indaha hatta yusbih. Kemudian dia mendatangi seorang perempuan yang khabis, yang jelek, yang perangainya jelek. Ya, pokoknya bukan mahram dia, bukan halal baginya. Ini gambaran umat Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir. Diskotik ya, muncul sekalian. Sekarang diskotik, mohon maaf nih, diskotik yang ada ini datang malam, pulang pagi. Betul ya? Subuh tutup. Dan ini digambarkan oleh malaikat Jibril, diperlihatkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah dan dijelaskan oleh malaikat Jibril. Kemudian wanita yang meninggalkan suami-suaminya yang baik kemudian lebih mendatangi laki-laki yang rusak. Dan ini di akhirat kelak akan memakan daging-daging yang busuk. Dilanjutkan Ibu? Lanjut. Ini masih belum selesai peristiwa. Ini baru peristiwa Isra ya. Masya Allah. Kemudian summa ta'ala rajulin qad jama'a huzmatan hatab. Kemudian diperlihatkan dengan seorang yang selalu membungkus, mengikat kayu, kemudian dipikulnya. Kemudian belum selesai diikat, dipikul lagi sampai dia nggak kuat. Sampai dia tertimbun oleh kayu itu sendiri. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Hadzal rajulu min ummatika. Hadzal rajulu min ummatika. Ini adalah
laki-laki atau orang dari umatmu, takunu 'alaika amanatun nas la yaqdiru 'ala adaiha wa huwa yuridu ay yahmila 'alaiha. Dia adalah orang-orang yang ingin selalu mendapatkan amanah, tapi hakikatnya dia tidak mampu, dan dia ingin nambah terus, ingin ini, ingin itu diambil, ingin ini diambil, dan itu, masya Allah, bagian dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan amanah. Kalau kita tidak mampu, ya udah tolak saja. Lebih baik seperti itu daripada kita harus mendatangkan madarat yang lebih besar. Ya. Kemudian datang lagi. Ya. Thumma ata'ala qaumin taqridu alsinatuhum wa safahahum bimaqarid min hadid kullama qaradat 'adat kama kanat la yaftaru anhum min dzalika syai'. Kemudian didatangkan sebuah kaum di mana kaum ini, orang-orang ini suka memotong lidahnya. Ketika dipotong lidahnya balik lagi. Ketika dipotong lidahnya balik lagi. Dipotong lidahnya balik lagi. Ditanya lagi, "Ma hadza ya Jibril?" Siapa ini wahai Jibril? Haula khutbaul fitnah. Mereka ini adalah khutbah, para khatib-khatib yang menyebarkan fitnah. Ulama-ulama yang menyebarkan fitnah. Alim-alim, orang pintar-pintar yang suka menyebarkan fitnah. Jadi besok lidahnya akan dipotong. Dia yang sendiri yang akan memotong. Ustaz. Dia sendiri yang akan memotong lidahnya. Ketika dipotong lidahnya balik lagi. Kalau dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika kulitnya hancur, maka kita akan ganti dengan kulit yang baru liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksanya api neraka. Jadi selalu seperti itu. Kalau sudah selesai, kalau sudah dipotong selesai enak, tetapi ini dibalikan lagi oleh Allah. Sampai nanti masa Allah menghentikan, sudah selesai masa hukumanmu, angkat. Ya. Ya. Thumma ta'ala hijrin saghirin yakhruju minhu thawrun azim. Kemudian dia diperlihatkan sebuah lubang kecil. Kemudian keluar dari lubang itu thawrun azim. Apa itu thawrun azim? Ular yang sangat besar sekali. Faja'ala thawr yuridu an yarji'a min haitsu kharaj. Dan ular ini ingin balik lagi ke lubang itu. Ingin balik ke lubang itu, tapi tidak bisa. Kemudian bertanya lagi, Rasulullah, hadar rajul yatakallamu bil kalimatil azimah yandamu 'alaiha. Ini adalah perumpamaan dari orang yang berkata sesuatu yang besar, kemudian dia menyesal. Maka besok Allah akan perlihatkan dari mulutnya keluar ular yang amat besar, kemudian ular itu akan kembali masuk ke mulutnya dan tidak bisa karena lubangnya terlalu kecil. Jadi jaga mulut kita. Ya. Ini Masya Allah. Seperti ini yang Allah perlihatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad. Iya, Masya Allah. Lisan ini suatu bentuk yang kecil, tapi bisa mengakibatkan sebuah dosa yang amat sangat fatal. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dari lisan muncul banyak fitnah. Lanjut. Ini masih ada peristiwa yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Summa ata'ala wadin tujadu fihi rihun tayyibah baridah wa rihun mis wa sami'a sautan. Kemudian Rasulullah SAW diperjalankan menuju sebuah lembah di mana baunya sangat harum sekali. Udaranya sangat sejuk sekali. Warifan mis. Jadi udaranya itu baunya bau mis. Tahu misik ya? Ya itulah baunya. Kemudian beliau wasami asautan. Kemudian beliau mendengarkan sebuah suara. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa? Suara apa ini? Hadza sautul jannah. Ini adalah suaranya surga. Apa yang dikatakan oleh surga kepada Allah? Ya Rabb. Jadi saat itu surga sudah berteriak kepada Allah. Ya Rabb,
Atini bima wa'adtani, datangkan apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Faqad kasurat ghurafi wastabraqi. Ini kamar-kamar sudah saya siapkan untuk orang-orang soleh. Ya, sudah disiapkan. Wahariri, sutra sudah disiapkan untuk mereka. Ya. Wa abqari wa lu'lu'i wa marjani, mutiara-mutiara, permata sudah disiapkan untuk penghuni surga sejak dulu, sudah disiapkan. Dan apa namanya? Surga sudah setiap hari berteriak kepada Allah. Wa fiddati wa zahabi wa akwabi wa sahafi wa abqari wa markabi wa asal. Dan kemudian madu, ada airnya, ada susunya, ada khomernya, bahkan sudah disiapkan oleh surga sendiri. Fa'atini bima wa'adtani ya Allah. Maka datangkan yang telah engkau janjikan orang-orang yang akan menghuni ini biar gak kosong. Kemudian setelah itu lewat kepada sebuah wad, lembah lagi. Baunya sangat busuk sekali. Baunya, lembah itu sangat busuk sekali baunya. Ya. Ini masih sebenarnya tadi ada lanjutannya, yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan surga itu. Laka kullu muslim wa muslimatin wa mu'minin wa mu'minatin. Kamu akan mendapatkan orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Wa man amana bi wa bi rasul, dan mereka yang beriman kepadaku dan rasul-rasulku. Ya. Nah, kemudian diperjalankan lagi. Tsumma ata'ala wadin fasami'a sautan munkaran. Suaranya sangat buruk sekali, sautan munkaran. Wa wajada rihan sangat busuk sekali, ya, natinatan. Faqala ma hadha ya Jibril? Hadha sautu jahannam. Ini adalah suaranya neraka. Neraka sudah berteriak. Ya. Neraka sekarang ini sudah berteriak-teriak. Di mana penghuniku? Di mana mereka? Kata neraka kepada Allah ketika sudah dimasukin banyak orang, hal min mazid, adakah orang yang nanti akan saya masukkan lagi? Ini masih muat, wahai Allah, untuk kita. Masya Allah. Hal min mazid. Neraka selalu bertanya kepada Allah, apakah ada tambahan lagi yang nanti saya gulungkan? Karena apa? Kalau dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, di situ disebutkan waquduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakar dari api neraka adalah manusia itu sendiri. Wal hijarah, dan bebatuan. Jadi sekali banyak manusia yang masuk berarti bahan bakarnya bertambah. Betul nggih? Semakin banyak yang masuk maka akan semakin panas. Wakil, dan dikatakan bahwasanya siksa neraka yang paling ringan adalah ketika seseorang menginjak batu kerikil neraka, seluruh badannya akan mendidih. Kerikilnya. Dan kerikil ini kita lihat di dunia. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang dilempar oleh toir ini apa? Gajah. Kulitnya tebal dengan kita atau enggak? Kulitnya lebih tebal kita atau lebih tebal gajah? Gajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gajah itu dibuat seperti daun-daun yang dimakan ulat, tembus. Sekali dilempar tembus gajah itu. Bayangkan kalau seandainya itu tersentuh dengan kaki kita kalau kita menginjak api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian neraka itu berteriak kepada Allah, Rabbi atini bima wa'adtani. Ya Allah, datangkan apa yang telah engkau janjikan. Faqad kasurat salasi. Belengguku sudah banyak ini. Ya. Wa aghlali wa sa'iri. Dan saya sudah siapkan api-api yang sudah menyala. Wa hamimi. Hamim. Itu nanah yang busuk. Sudah saya siapkan nanah yang busuk yang nanti akan dimakan oleh penduduknya. Wa dhari'i. Dan makanan-makanan yang busuk. Wa ghasaq. Ya. Wa azabi waqad ba'da qa'ri, dan sudah digali itu namanya jurangnya neraka itu sangat dalam sekali, dan yang nanti akan menduduki paling dalam
yaitu ra'sul munafikin, orang-orang munafik. Dan kita tahu ciri khasnya orang munafik adalah idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Mereka yang ketika berbicara dusta, ketika diberikan janji dia mengingkari, ketika diberikan amanah dia berkhianat. Kita gerayangi awak kita sendiri, diri kita sendiri. Sudah enggak? Sudahkah kita lepas dari orang-orang munafik? Dan salah satu orang munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik salah satu cirinya adalah ketika dipanggil untuk sholat mereka malasan. Kalau dia berdiri untuk sholat, dia ingin hanya dilihat sebagai orang muslim yang mendirikan sholat saja. Yura'unan nas, kata Al-Quran. Ya. Masya Allah. Itu guys. Seperti itu peristiwa-peristiwa. Dan ada beberapa peristiwa yang ditunjukkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan waktunya sudah 9. Sudah jam 9. Akhirnya setelah peristiwa itu Rasulullah bersama malaikat Jibril turun ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian di situ Rasulullah melihat banyak para nabi yang sudah berada di situ dan sholat 2 rakaat. Kemudian ada yang sujud, ada yang rukuk dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu nabi yang mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah, ya qad qamatis shalah. Kemudian disitulah Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjadi imamul anbiya wal mursalin. Ya. Dan disitulah peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi sangat luar biasa ketika kita melihat kisahnya secara detail. Sebenarnya kita ingin membahas 2 peristiwa. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj dan ada peristiwa perang Tabuk. Perang yang amat sangat luar biasa sekali. Baik. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini kita bisa melihat ya, bisa membaca kata salah satu ulama, beliau menerangkan ada 3 level dari peristiwa ini. Inna nabiyyana alaihi salam atalil ummati bil mi'raj ala tahqiq fa inna salata lahu bi manzilatil mi'raj. Jadi salat itu ibaratnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad kana al mi'raju alahu salatu manazil. Jadi mi'raj itu, Isra Mi'raj itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini tingkatan pertama. Yang kedua, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha, atau ke langit ke-7, ila sidratil muntaha. Summa minha ila qaba qausaini au adna. Kemudian dihadapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat. Salat memiliki 3 tingkatan. Ada yang namanya berdiri, ada yang namanya ruku', ada yang namanya sujud. Tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini korelasi atau hubungan antara salat dan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan yang tertinggi. Jadi ketika orang sujud, maka disitulah dia harus membayangkan ketika bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat 5 waktu. Ya. Ini sampai jam berapa Ustaz? Ngapunten. Belum selesai nih guys sebenarnya. Tapi ala kulli hal, ya mohon maaf kita nggak bisa berikan banyak. Ini masih di halaman 42 dan masih ada sampai di halaman 128. Kalau part 2 nanti sudah keluar dari bulan Rajab. Momennya sudah hilang, Ustaz. Bulan Ramadan. Bulan depan Saban. Iya, Saban. Ini subhanallah ya. Masya Allah. Jadi inilah peristiwa. Ini hanya sekelumit dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan ketika turun dan menghadap dan berhadapan dengan orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad digila-gilakan.
kadzabta, ente majnun ini dan lain sebagainya. Dan saat itulah Abu Bakar As-Siddiq memiliki peran yang sangat agung sehingga beliau disebut sebagai As-Siddiq. Karena apa? Banyak sekali yang meragukan, bahkan sahabat kibar sahabat sempat meragukan. Ini benar gak peristiwanya? Sampai bertanya kepada sahabat Abu Bakar, in kana dzalika min Rasulillah, kalau seandainya itu datangnya dari Rasulullah, maka saya percaya. Apapun beritanya. Yang lain pada kembali kepada kekufuran. Bahkan ada beberapa sahabat sahabat yang sempat ragu dengan peristiwa ini. Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan gelarnya sebagai As-Siddiq untuk membenarkan semua apa yang datang dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Kemudian 2 tahun setelahnya masuklah peristiwa hijrah ke Madinah. Dan itu sudah difilter orang-orang yang lemah. Kenapa? Untuk mendirikan sebuah negara harus ada orang-orang yang kuat. Betul nggih? Sehingga Allah Subhanahu wa taala melakukan filternya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. 2 tahun setelahnya majulah peristiwa hijrah, di mana nantinya di situ banyak syariat-syariat Allah yang disampaikan di situ. Ada syariat jual beli dan lain sebagainya. Dan Allah sudah tunjukkan nih, kalau kamu goror, kalau kamu makan riba. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sebenarnya ditunjukkan orang-orang yang memakan riba itu seperti apa. Orang-orang yang berzina itu seperti apa. Ya. Orang makan riba, katanya perutnya itu disebutkan dalam hadisnya besarnya seperti rumah. Ketika ingin bangkit, rubuh lagi. Ketika ingin bangkit, rubuh lagi. Kemudian orang-orang yang zawani, orang-orang yang berzina, yang suka berzina, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi Muhammad buah dadanya itu sampai bisa melilit tubuhnya, ditahari gitu. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan dari segala apa yang nanti menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha dengan mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasilah dari ngaji kita hari ini, semoga ini menjadi catatan amal kebaikan yang nantinya Allah mudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mereka yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi wasilah kita, dimudahkan Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup ya Ustaz. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9.17, insyaallah masih ada 13 menit untuk sesi diskusi. Mungkin saya awali dari saya dulu. Sebelum ketika Nabi Muhammad sudah datang di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di situ langsung beliau lakukan adalah sholat. Kenapa kok nggak yang lain? Ya? Saya langsung berpikir seperti itu. Kenapa kok sholat? Kenapa nggak tilawah, nggak baca Quran? Kenapa nggak memuji Allah dengan zikir? Tapi kenapa sholat? Mungkin Ustaz, karena saya tidak tahu, bertanya Ustaz. Bismillah. Kenapa sholat? Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya as-sholatu ra'sul amal. Bahwasanya sholat ini merupakan bagi puncaknya amal. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amal-amalnya akan rusak. Dalam hadis Nabi dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Fa in saluhat, ketika sholatnya benar, saluhasa iru amalih. Nah, sholatnya benar, maka amal sedekahnya, berbuat baiknya dan lain sebagainya akan benar. Wa in fasadat, ketika sholatnya sudah rusak, maka amal setelahnya akan dihitung rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ketika ada orang yang mengatakan, oh, yang penting sedekah, sholatnya nanti saja.
Yang penting ini sholatnya nanti saja. Sholat ini adalah puncak dari tandanya orang menjadi orang mukmin atau muslim. Betul ya? Orang non-muslim, kalau kita katanya disuruh, ya, orang non-muslim atau orang kafir, itu bedanya dengan kita adalah sholat. Kalau kata kalau sabda Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainal kafir as-sholat. Yang menjadi pembeda kita antara muslim dan kafir itu adalah sholat. Ya. Kalau orang sudah tidak sholat, maka dia tidak ada bedanya dengan orang kafir. Maka setelah syahadat, apa yang harus kita lakukan? Sholat. Ini menandakan bahwa sholat ini bagian dari hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan, sholat ini adalah al-wasilatul uzma fi tazkiyatun nufus. Sholat ini merupakan wasilah yang sangat agung untuk membersihkan hati kita. Jadi nggak usah repot-repot kalian kita didik anak kita dengan sholat. Didik anak kita dengan sholat. Karena apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ketika kita kalau ada apa-apa minta pada sholat. Lewat wasilah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat ini punya fungsi yang amat sangat vital dalam kehidupan kita. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa sholat di sini menjadi hal yang paling urgent? Bahkan ketika Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan paus. Setelah diselamatkan, apa yang beliau lakukan? Sholat 2 rakaat. Ketika Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari kaumnya yang akan menyalibnya, apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat. Jadi sholat itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu ketika ditanya oleh Sayyidah Khadijah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat terus sampai kakimu bengkak?" Iya enggak? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, afala akunu abdan syakura. Masa saya enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bersyukur itu tandanya dia melakukan sholat. Jadi rasa syukur, rasa dan lain sebagainya itu ada sholat. Maka dari itu ketika orang melakukan sholat dengan baik dan benar, maka insya Allah dirinya akan terjaga dari perkara keji dan mungkar. Terjaga dari hal-hal yang memelesetkan dia dengan lidahnya, tangannya, pandangannya pun ataupun yang lainnya. Ya. Begitu nih Ustaz ya. Ya, bisa dipahami kenapa sholat di sini selalu menjadi tonggak utama dari umat Islam. Bahkan nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Ketika diselamatkan, rasa syukurnya adalah melakukan sholat 2 rakaat. Dan kita tahu sholat ini adalah mi'raj kita. Kita sedang berkomunikasi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa ya salah satu sirnya, salah satu rahasianya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan dan diperintahkan saat itu untuk mendapatkan perintah 5 waktu saat itu dan menjadi imam sholat ya bagi para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu apa yang bisa saya ambil kenapa sholat ini. Arti itu juga mematahkan yang saya tahu dulu. Kenapa beliau sholat itu adalah karena perintahnya malaikat Jibril. Apa perintahnya Allah melalui malaikat Jibril, bukan saja. Oke. Baik, ada tersisa 8 menit. Ada yang bertanya? Monggo saja. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, banyak sekali ya. Ketika kita berbicara soal jihad itu kita masuk pada ranah jihad dalam sisi maknawi atau harfi sekarang. Kalau dalam maknawi, dalam jihad lughah yang disebutkan ta'rif, yaitu jihad melawan kufar. Ya, jihad melawan kufar.
Tapi Imam Al-Qardawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabul jihad, kitab jihad tebalnya segini, hanya khusus membahas jihad. Ada jihad-jihad yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara tersirat, yaitu segala sesuatu yang mana konteksnya adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah thalabul ilmi, mencari nafkah. Ya, berbuat baik kepada orang tua bagian dari jihad. Dan kita ada jihadun nafas. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perang. Selesai perang Badar, Ustaz. Selesai perang Badar, ya, menang. Kemudian kembali ke Madinah. Kemudian sahabatnya di Madinah sangat tenang sekali. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai sahabatku, jangan tenang terlebih dahulu. Ada jihad yang paling besar dibandingkan jihad perang ini. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Itu juga bagian dari jihad. Istiqomah dalam menunaikan sholat itu bagian dari jihad. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah itu bagian dari jihad. Fi sabilillah. Ya, Bu, ya. Jadi apapun konteksnya, ketika dia adalah melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu bagian dari jihad. Karena apa? Dia sedang melakukan perlawanan dengan nafsunya sendiri. Wahadzal jihadul akbar. Inilah jihad yang paling besar. Ya. Segala bentuk kebaikan ini bagian dari jihad. Segala bentuk kebaikan. Ini yang disebutkan secara tersirat oleh Rasulullah SAW, yaitu al-jihad atau jihad melawan hawa nafsu. Ngoten nggih? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Cukup ya? Jam 9.25 insyaallah di sesi kali ini menutup materi ataupun nasihat sekaligus tausiah dari Ustadz Syaiful Bahri yang menyampaikan tentang kisah-kisah heroik yang ada di bulan Rajab, yang baru satu kisah yang tadi disampaikan masih di halaman 40 dari 120 ke 100. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa bertemu lagi di Thalabul Ilmi dengan tema yang lanjutan tema itu. Baik, sebagai informasi yang selanjutnya, insyaallah di Selasa yang akan datang, temanya insyaallah tentang parenting, yang mana kurang lebihnya kita akan mengangkat tema pendidikan setangguh Nabiullah Yusuf. Ya, mendidik setangguh Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, yang mana insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Prayitno MA. Maka mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya untuk bisa hadir di Selasa yang akan datang sambil membawa teman-temannya, majelisnya, atau orang-orang yang bersemangat untuk menggapai ridhonya Allah. Di salah satunya adalah wasilah majelis ilmu di Selasa pagi yang akan datang. Dan insya Allah di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan insya Allah, mudah-mudahan juga insya Allah kami akan komitmen tetap akan melaksanakan kajian Selasa pagi, kecuali memang sudah semuanya sudah pulang ya sudah, ya tidak ada gitu ya. Tapi yang di awal-awal Ramadan bisa jadi nanti sampai pekan kedua atau pekan ketiga, mungkin pekan terakhirnya insya Allah libur. Ditunggu saja insya Allah. Ustaz Syaiful Bahri, jazakumullah khairan katsir atas ilmunya Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan penyemangat kita untuk semakin bersemangat mengejar ridhonya Allah, sekaligus belajar lagi. Ternyata masih banyak sekali diri ini yang belum tahu, yang mudah-mudahan dengan tahunya ini menambah semangat kita untuk beramal soleh. Beramal soleh menjadi orang tua, menjadi menantu, menjadi seorang anak, dan menjadi hamba Allah, menjadi tetangga di lingkungan kita. Terima kasih juga untuk para bunda yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan duduknya saya, duduknya panjenengan semuanya ini dicatat oleh Allah sebagai amalan kebaikan, amalan yang akan memberatkan nanti di yaumil mizan, nantinya mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bunda Hesti yang penuh dengan semangat ngontel Ustaz. Masya Allah, beliau semangat sekali ikut hadir. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau beserta keluarga dan putra putrinya. Jauh Ustaz di Bandung. Dari Bandung beliau Ustaz. Masya Allah. Bukan ya, putra putrinya ada di sana ya. Beliau dari rumah ke sini.